Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'mati tatimmus salihat wa bifadlihi tatimmul iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah al-munazzah minal jihati wal jismiyati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi 'allamana al-Qur'an. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmatnya kita masih diberikan hujan yang begitu lebat di kesempatan malam kali ini. Setelah beberapa pekan lamanya kita tidak merasakan hujan, panas, hanya kita rasakan debu dan juga mungkin gerah yang kita rasakan. Mudah-mudahan dengan hujan yang turun di malam kali ini menjadikan keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan juga menjadi rahmat bagi kita semua dan menjadi wasilah untuk mustajabnya doa kita semua. Karena salah satu apa yang dikemukakan oleh baginda Rasul, doa yang mustajab itu adalah ketika turunnya hujan. Maka para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan harapan dan cita-cita masing-masing, mumpung hujannya masih besar, masih lebat. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan terakhir terkait dengan gadai atau rohan. Karena faktanya gadai ini banyak terjadi di sekitar kita, dan ternyata apa yang kita lakukan itu justru banyak yang menyimpang dari ketentuan syariat. Yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan objek atau barang yang digadai, atau bahasa Inggrisnya bodsnya, jaminannya Pak. Bapak jaminkan jaminkan mobil misalnya, jaminkan rumah misalnya, maka itu disebut dengan borj, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan madmunnya. Nah, apa yang terkait dengan harta yang dijaminkan atau barang jaminan tersebut? Yang pertama yang harus kita ketahui, barang yang kita jaminkan, apakah itu rumah ataukah itu mobil dan lain sebagainya, pada dasarnya itu sifatnya adalah lazim atau mengikat bagi orang yang menggadaikannya, ya, selama dia belum menyerahkan atau terjadi serah terima barang. Artinya apa? Kalau sebelum serah terima, si rohin atau pemberi gadai atau pegadai mobil tadi, maka tidak boleh membatalkan akad. Tetapi kalau sudah serah terima, misalnya kuncinya untuk rumah, STNK, BPKB untuk kendaraan, maka orang yang menggadaikan tadi atau pemilik barang tidak boleh membatalkan sepihak. Tetapi sebaliknya orang yang menerima gadai, ya, yang memberi pinjaman atau yang menerima gadai tadi boleh membatalkan kapan saja.
Mau itu sudah terjadi serah terima ataukah sebelum serah terima bebas, karena sifatnya barang gadai bagi si murtahin atau yang menerima gadai tidak mengikat. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Jadi kalau saya misalnya beri gadai ke Pak Haji Soleh misalnya, ternyata saya sudah serah terima kunci motornya misalnya, Pak Haji Soleh bilang, ah udahlah nggak jadi Ustaz. Terserah, tanpa harus izin saya pun bebas, saya batalkan. Ya, tapi kalau saya mau membatalkan ke Pak Haji Soleh nggak boleh kecuali seizin beliau. Nah, ya, kalau sudah terjadi serah terima, itu yang pertama yang harus kita ketahui. Yang kedua, terkait dengan barang yang digadaikan itu sifatnya adalah amanah, Pak. Ya, artinya ketika Bapak menggadaikan mobil, rumah atau apapun itu bentuknya, yang menerima gadai yang disebut dengan murtahin itu dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan apapun selama bukan karena kecerobohan dia. Ya, tapi kalau ada unsur kecerobohan, kesengajaan, maka menjadi tanggung jawab orang yang menerima gadai. Saya ngasih gadai, misalnya mobil, Pak Haji Soleh nggak ngapa-ngapain, dipakai nggak pernah, cuman manasin doang, dielapin paling kan, ya. Ternyata qadarullah kemalingan mobil tadi. Saya tidak berhak menuntut ganti rugi ke Pak Haji Soleh. Karena sifat barang gadai tersebut adalah amanah semata. Nah, sehingga kalau sudah berbicara amanah, tidak ada kita meminta ganti rugi kepada orang yang menerima amanah tadi. Ya, tetapi kalau ternyata dalam prosesnya ditemukan ada unsur kecerobohan, kelalaian dari penerima gadai, maka mau tidak mau nanti ada penggantian. Nah, tapi penggantiannya bukan dalam bentuk uang, Pak, tetapi pemotongan sisa pokok yang ada di Pak Haji Soleh. Misalnya harga mobil yang hilang tadi anggaplah 100 juta, anggap 100 juta. Hutang saya 150 juta lagi. Maka setelah dipotong 100 juta dari harga mobil, maka sisa hutang saya 50 juta. Nah, itu caranya, ya. Nah, jadi bukan berarti menggantinya, ya. Ini juga harus tentunya sesuai dengan kesepakatan dan harga yang wajar. Jangan harga mobilnya 100 juta, wah itu salah, pokoknya gantinya 200 juta, padahal mau ngambil lebih. Karena sisa hutangnya 150 juta, mudah-mudahan ada lebih 50 juta. Nah, itu nggak boleh namanya, ya. Jadi sifat barang gadai adalah amanah. Yang ketiga, ketika berbicara mengenai manfaat barang yang digadaikan, Pak, saya memberikan jaminan mobil misalnya, lalu ternyata mobil ini gimana nanti manfaatnya? Kalau sifatnya si murtahin atau penerima gadai ini, maka dia sama sekali tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun tanpa izin pemilik atau si rohin tadi yang menggadaikan. Maka ketika misalnya ada saya menggadai ke Pak Haji Soleh mau pakai mobil saya harus izin dulu. Ya. Kalau ternyata Pak Haji Soleh suatu saat misalnya menyewakan mobil tersebut, menurut sebagian ulama batal akadnya. Mobil harus dikembalikan, akad gadainya batal dengan seketika. Tapi beberapa pendapat ulama mengatakan, di antaranya ulama Syafi'iyah, akadnya tidak batal, tetapi keuntungan yang didapatkan dari hasil sewa menyewa tadi harus dikembalikan ke saya. Karena apa? Karena hakikatnya mobil itu milik saya, belum terjadi perpindahan kepemilikan. Apa dasarnya? Dasarnya hadis dari Nabi Muhammad SAW, la yughlaqur rahnu li sahibihi alladhi rahanahu lahu ghurmuh wa alaihi ghunmuh. Tidak boleh
tertutup yang namanya pintu gadai, pintu jaminan itu dari orang yang memberikan gadai tadi. Dia menanggung buahnya atau menerima hasilnya, dan dia menanggung juga biayanya. Artinya apa? Orang yang memberikan gadai, saya misal tadi yang punya mobil, saya tanggung biaya dan lain sebagainya, tapi saya kalau misalnya ada hasil yang didapatkan, saya pun mendapatkan hasil dari mobil tadi. Jadi jangan sampai kisahnya gadai sawah, faktanya ternyata orang yang menerima gadai sawah lalu nanam bibitnya, kemudian misalnya sampai dengan panen, hasil sawahnya dia ngambil semua. Orang yang punya sawah, yang punya sertifikat tidak dapat apa-apa, haram hukumnya. Kenapa? Karena itu disebut dengan mengambil harta riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap sesuatu hutang piutang yang ada kelebihan manfaat di dalamnya, maka itu termasuk dari riba. Maka ketika saya gadai sawah, yang menerima sawah bilang, nanti saya tanami ya sampai panen, maka hasil panen itu milik saya, bukan milik si penerima gadai. Kalau si penerima gadai ngambil semua hasil sawahnya, maka dia sudah mengambil harta secara batil. Itulah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktanya sekarang banyak berjalan seperti itu. Terlepas dari mau banyak bahkan seluruh dunia menggunakan, ya, misalnya praktek seperti itu tidak menjadikan sesuatu yang haram itu jadi halal gara-gara orang-orang melaksanakan praktek tersebut. Tidak ada dalam kamusnya, Pak. Ya, sesuatu yang haram jadi halal karena banyak yang menggunakan, nggak ada. Tidak ada hukum itu berdasarkan suara mayoritas. Memang hukum di Indonesia. Kalau hukum di Indonesia mungkin yang benar berdasarkan suara mayoritas, yang minoritas pasti salah. Gitu kan? Tetapi hukum syariat Islam tidak ada qala Allah qala Rasul kama qala au kama fassarahu al ulama. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul lalu diterjemahkan oleh para ulama. Itulah syariat, bukan karena suara mayoritas. Ya, seperti tadi contohnya, praktek gadai sawah banyak seperti ini Ustaz. Apakah halal? Tidak sampai kapanpun menjadi halal. Meskipun semua orang di dunia ini praktek gadai sawahnya seperti itu. Ya, zina, mau semua orang bilang zina itu dengan berbagai namanya, misalnya, ya, kumpul kebo lah, misalnya hubungan tanpa status lah, pokoknya suka sama suka, bahkan dilegalkan secara hukum di Indonesia. Bahkan mungkin semua orang Indonesia berzina, tidak menjadikan zina itu halal secara agama. Itulah yang namanya hukum syariat. Nah, oleh karena itulah berbicara hal ini, pemanfaatan barang gadai itu hasilnya untuk si pemilik barang. Nah, kalau menghasilkan sebaiknya ada akad kerjasama. Akad kerjasamanya gimana? Silahkan, yuk kita sama-sama berkongsi. Saya yang punya barang, Anda yang mengusahakan. Dari hasilnya nanti saya mendapatkan bagi hasil. Bagi hasil itu digunakan untuk membayar hutang yang saya terima. Begitulah namanya Islam mengajarkan konsep ta'awun atau tolong menolong. Ya. Nah, jadi manfaat gadai hanya diberikan kepada si pemilik barang. Berikutnya, bagaimana kalau misalnya barang gadai tersebut menghasilkan berbuah, maksudnya Pak, bertambah banyak. Saya gadai sapi, sapinya tambah gemuk atau sapinya beranak. Saya gadai misalnya tanah, gitu kan, di sana ada pohon mangga, ternyata pohonnya berbuah. Ya, pertanyaannya,
kalau buah tersebut, anak sapi tersebut atau sapi yang menggemuk-gemuk tadi itu jadinya masuk barang gadai atau tidak. Ya. Nah, kalau dia sifatnya tidak terpisah Pak atau tidak bisa dipisahkan, contoh sapi yang jadi gemuk tadi kan nggak bisa kita pisahkan lemaknya, dagingnya. Ya, susunya nggak bisa serta merta kita pisahkan. Ya, kemudian lagi misalnya kalau misalnya rumah misalnya kan, ternyata rumah harganya itu naik Pak, kita gadaikan. Ya, rumah tanah harganya naik setiap tahun misalnya, tidak bisa kita pisahkan. Ya, maka sesuatu yang tidak bisa dipisahkan pada dasarnya itu masuk harta gadai. Maksudnya gimana Ustaz? Jadi ketika dia berbuah, contoh, kemudian kambing makin gemuk, sapinya makin gemuk, harga tanah makin naik atau harga rumahnya makin naik misalnya kan, maka itu bisa dihitung kepada harga sewanya atau yang bisa digunakan nanti ketika dia mau melunasi, hitung daripada nilai barang tersebut. Saya contohkan gini, saya gadai rumah, harga awalnya 100 juta, harga awalnya 100 juta, hutang saya 200 juta. Boleh nggak? Boleh. Yang namanya gadai itu Pak nggak harus sama nilainya. Ya, boleh lebih rendah. Setelah jalan 3 tahun, anggap saya sudah melunasi pokoknya 50 juta anggaplah. Berarti sisa hutang saya 150 juta. Ternyata harga tanah, harga rumah saya itu dari awalnya ditaksir hanya 100 juta, ditaksir ulang justru naik harganya jadi 200 juta. Karena mungkin banyak pembangunan lah ya. Biasanya ya contoh seperti di Karawang nih Pak. Dulu mungkin Bapak, Pak Haji Soleh atau Pak Haji yang lainnya beli rumah di sini paling berapa Pak? Ada 200 juta mungkin ya? Ya, sekarang sudah berapa? Yakin saya mungkin 1 miliaran mungkin harganya rumah Bapak. Berarti sudah 5 kali bahkan 6 kali lipat kan? Wajar gak? Wajar kalau seperti itu. Khusus untuk di Karawang sangat wajar Pak. Ya, anggaplah misalnya seperti itu, harganya naik 200 juta, ternyata setelah dihitung lagi, pokok saya tadi sisa 100 juta. Nah, itu bisa andai misalnya saya bilang kepada si punya atau si yang memberi hutang tadi, Pak, sudahlah gini ajalah, saya jual rumahnya, nanti lebihnya untuk bayar hutang Bapak. Setelah itu karena harganya tadi 200 juta, maka 100 juta saya berikan sebagai pelunasan, 100 juta lagi saya ambil untuk siapa? Untuk saya. Kenapa? Karena hasilnya sudah bertambah nilainya tadi. Bukan untuk si penerima gadai, bukan. Ini mau Bapak nggak punya uang lagi untuk untuk melunasi 100 juta tadi, dijual. Padahal harganya 200 juta, jual murah 100 juta. Harusnya Bapak dapat 200 juta, tapi karena perlu dapatlah cuma 100 juta, akhirnya nggak ada lebih. Sayang Pak, padahal itu hak Bapak sebetulnya 100 juta itu. Kenapa? Karena harganya naik. Nah itulah dalam hal ini yang namanya kelebihan tadi atau pertambahan nilai tadi hakikatnya adalah milik si pemilik barang. Ya, begitupun sebetulnya yang sifatnya terpisah ya, seperti anak sapi tadi ya, atau misalnya susu tadi atau buah-buahan tadi, sebetulnya itu masih hak milik si pemilik barang. Maka ketika ada pohon-pohon yang berbuah misalnya mangga, ternyata berbuahnya lebat, si penerima gadai tidak boleh mengambilnya apalagi sampai menjualnya kecuali atas izin si pemilik barang gitu ya. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan pembahasan terakhir terkait dengan gadai ini, kapan waktu berakhirnya gadai? Yang pertama, berakhir gadai itu kalau dia
hutangnya dilunasi. Maka selesai, harus beres dan harus selesai ya, barangnya dikembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia si penerima gadai atau murtahin tadi mengembalikan dengan sukarela barang yang digadaikan. Nih Pak Ustadz, saya kembalikan sajalah motornya. Maka akad gadainya batal pada saat itu. Yang ketiga, kalau ternyata keputusan hakim mengatakan saya pailit, tidak bisa bayar hutang dan harus dijual motor saya tersebut atau yang digadaikan tadi, maka otomatis di situ gadainya batal. Ya, mau dijual atas keputusan hakim ataupun bisa jadi dijual secara sukarela. Pak Haji, saya tidak bisa lagi melunasi hutang. Ini ada motor yang saya gadaikan, kita jual saja barang-barang. Oke, baik, terjual, maka akad gadainya selesai dengan terjualnya motor tadi. Yang berikutnya, yang kelima, akad gadai batal kalau ternyata difasakh itu dibatalkan dengan seketika oleh si murtahin dengan berbagai macam alasan. Yang keenam, kalau dia barangnya hilang atau rusak, maka akad gadai dengan sendirinya batal atau selesai. Barang yang tadi rusak, yang hilang tadi, ya sudah, gitu kan? Ya, dikembalikan kalau masih ada sisa. Kalau sudah hilang, ya tidak bisa tadi saya katakan menuntut ganti rugi selama dia bukan karena faktor kecerobohan. Ya, nah kemudian bagaimana kalau misalnya orang yang menggadaikannya itu meninggal, Pak? Contoh, saya ketika menggadaikan motor ke Pak Haji, ternyata qadarullah tidak ada yang tahu meninggal dunia. Lalu statusnya gimana? Sebagian ulama mengatakan akad gadainya batal atau selesai. Barangnya dikembalikan tapi hutangnya tidak berhenti, tetap harus dibayarkan oleh si ahli waris, tapi akad gadainya dikembalikan. Ya, jadi misalnya tadi saya gadaikan motornya saya kembalikan, tapi hutangnya tidak serta-merta lunas, diteruskan oleh si ahli waris, Pak. Nah, jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itulah terkait dengan akad gadai atau rohan yang senantiasa ditetapkan dalam syariat Islam. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau akad gadai yang sekarang ini dia saya katakan ngambil bunga, Pak. Misalnya Bapak pinjam 1 juta, Bapak gadaikan HP. Kata si penerima gadai, Pak baliknya 1,5 juta ya. Ya sudah, pertama bunga 1. Yang kedua, Pak nanti ada biaya administrasi ya, berapa? 1% dari 1 juta atau dari nilai pinjaman. 2, itu ribanya, Pak. Yang ketiga, Pak nanti ada biaya pemeliharaan atau biaya simpanan ya Pak ya. Berapa nilainya deh? 1% misalnya dari nilai pinjaman. 3, ribanya, Pak. Yang keempat, Pak Bapak telat nih bayarnya, harusnya Bapak tanggal 10, Bapak baru bayar tanggal 15, kena penalti 10%. 4, ribanya Pak, gadai sekarang mah Pak. Ya. Terus berikutnya kalau misalnya Bapak lagi tidak bisa bayar, kemudian ternyata Bapak dijual HP-nya tadi 1 juta, ternyata setelah dijual harganya 1,5 juta, lebih dari nilai pokok pinjaman, diambil Pak oleh pihak pegadaian, 5, ribanya. Jangan salah Pak,
Nggak ada konsep gadai yang sekarang ini sifatnya ta'awun, saling membantu. Tapi kalau sudah berbicara bisnis, tidak ada yang namanya saling membantu. Semua pasti saling mencekik. Maka hati-hati dengan lembaga gadai yang sekarang marak beredar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Apa yang dimakan guru kita mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Dan pada malam hari ini mengenai gadai-menggadai. Jamaah rahmatullah. Mungkin dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan, maka terkait gadai-menggadai, karena gadai ini tiap-tiap pojok ya ada pelangnya. Nah, maka apa ada yang mau ditanyakan mengenai pembahasan kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai gadai yang sudah disampaikan Ustadz tadi, kayaknya jauh panggang dari api. Artinya begini, tadi 1, 2, 3, 4, 5 sudah terkena riba. Belum lagi yang lain, umpamanya yang digadaikan itu sawah. Nah, tentunya si penerima gadai tadi ya tidak mungkin sawah itu didiamkan begitu saja, pasti disewakan atau di apa dan sebagainya sehingga menerima keuntungan. Yang tadi disampaikan Ustaz, karena itu amanah sebenarnya tidak boleh atau haram. Itu kan riba yang ke-7 gitu. Nah, sementara kalau kita katakan ya, yang saya sampaikan tadi jauh panggang dari api, apakah mungkin kita itu atau suatu institusi membuat pegadaian syariah? Artinya begini, saya menggadaikan sawah, sehingga penerima gadai itu minta izin kepada si pemilik, gimana ini kalau kita sewakan sebagai bagi hasil, nanti sewanya kita bagi. Itu syariah kan seperti itu. Kira-kira mungkinkah seperti itu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya. Mungkin nggak bikin lembaga? Sebetulnya kalau berbicara mengenai masalah kemungkinan sangat mungkin Pak Haji. Cuman memang kalau berbicara mengenai masalah apa yang menjadi tantangannya, yaitu dia banyak Pak Haji. Pertama tentunya SDM, ya, sumber daya manusia yang memang memahami terkait dengan konsep pegadaian yang tadi disampaikan tadi. Ya, jangan sampai itu masih menggunakan pola yang konvensional tadi. Ya, yang kedua tantangannya tentunya regulasinya. Ya, regulasi yang beredar di Indonesia ini sebetulnya belum mengenakan atau belum ada payung hukum yang bisa dibilang bisa menjamin keberlangsungan konsep gadai yang seperti itu. Walaupun kalau kita berbicara mengenai masalah regulasi mah itu bisa, ya anggaplah itu bisa nomor berapa gitu ya. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan tentunya sosialisasi kepada masyarakat, karena banyak kita di masyarakat itu sudah menjadi mungkin bisa dibilang paradigma lah saya katakan ya, bukan karena karena sudah mengakar Pak. Punten saya katakan, saya harus fair lah saya katakan. Kita bukan berbicara paradigma lagi, saya tidak berbicara paradigma, bukan berbicara teori, bukan berbicara asumsi, ya. Kalau asumsi masih ada kemungkinan itu untuk dipatahkan,
Kalau teori masih bisa kemungkinan untuk dibantah. Tapi ini udah paradigma, Pak. Saya lihat itu. Apa itu paradigmanya? Kalau minjem uang harus ada lebih. Itu sulit, Pak. Ya. Dan ini paradigma inilah yang sudah mengakar dari puluhan tahun bahkan sampai generasi sekarang. Akhirnya apa? Praktek yang terjadi, banyaknya pungutan liar, banyaknya retribusi liar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena segala sesuatu harus ada lebihnya. Itulah paradigmanya yang sekarang kita rasakan. Saya pribadi merasakan seperti itu, Pak. Ya, ketika saya meminjamkan uang misalnya kan, nanti ngembaliinnya berapa? Loh, kan pinjam ceritanya. Ya, dan itu paradigmanya sulit kalau kita bilang untuk bisa dibilang untuk menghilangkan itu, karena sudah dalam pikiran mereka pasti ada lebih, dan kalau tidak ada lebih aneh, dan kemungkinan tidak membayarnya sangat besar. Yakin saya, Pak, saya sudah, ini mungkin sedikit eksperimen eksperimen sosial. Ketika saya meminjamkan uang tanpa ada kelebihan, kemungkinan orang yang meminjam itu tidak bayar 95%. Bapak boleh tes. Tetapi kalau misalnya kita berikan ada, nanti bayarnya 1,5 juta ya, bukan 1 juta lagi, itu kemungkinan membayarnya justru tinggi. Bisa di atas 90%. Tapi kalau tidak kita memberikan tambahan, itu kemungkinan tidak membayarnya tinggi. Jadi kan bertolak belakang akhirnya kan. Ini paradigma ini yang salah saya katakan. Karena saya sudah ngetes, Pak. Saya ngasih pinjam ke beberapa orang. Saya bilang tanpa ada tambahan sedikit pun, ujungnya apa? Gak ada yang bayar. Tapi saya ketika bilang kamu ngembaliinnya ada bunga 10%, semangat dia Pak bayar, Pak. Kan aneh pola pikir gini, Pak. Ini paradigma yang salah saya katakan. Fakta ini, Pak. Lebih senang kita meminjam kepada Bank Emok misalnya yang jelas-jelas kena 50% bahkan lebih, daripada meminjam yang tidak ada bunganya sama sekali misalnya ke masjid. Dan kalau meminjam kepada Bank Emok pasti lebih semangat untuk membayar dibandingkan meminjam kepada orang yang tidak memberikan kelebihan atau bunga. Yakin saya, Pak, fakta itu, Pak. Makanya Bank Emok di Karawang ini bukannya semakin menurun, tetapi semakin banyak, subur. Mau aturan jenis apapun, mau peraturan presiden, gubernur, peraturan bupati, mentok, Pak, urusan dengan Bank Emok. Kenapa? Paradigmanya sudah seperti itu. Yang namanya minjem harus ada lebih. Wah, sulit, Pak, udah. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Bahkan kalau saya di Karawang ini banyak ada kasus-kasus, ada desa Bank Emok katanya kan, ya, desa rentenir dan lain sebagainya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu mungkin diantaranya. Wallahu alam. Maaf Ustadz. Ya. Rasanya memang jauh sekali ya untuk menjadikan pegadaian konvensional yang sekarang berlaku menjadi pegadaian syariah. Padahal kalau kita lihat pegadaian syariah itu simple. Artinya seperti tadi saya menggadaikan sawah, terus atas pertujuan bersama sawah disewakan mendapatkan hasilnya dibagi. Bagi hasil itu kan simple sekali. Ya. Nah sekarang begini Mas, maaf ya ini Ustadz. Dulu yang dicanangkan Wakil Presiden ekonomi syariah terkait dengan pegadaian itu kira-kira seperti apa? Terima kasih. Sebetulnya memang regulasinya kalau saya katakan ya boleh saya katakan mungkin sampai saat ini masih jalan di tempat, Pak. Ya, saya katakan ya fair lah, saya katakan boleh, saya katakan mungkin masih jalan di tempat. Kenapa? Karena belum ada mungkin belum ada
dampak yang secara signifikan kita rasakan. Ekonomi pun masih seperti ini, ya, daya beli menurun, inflasi terus naik, gitu kan, ya, pengangguran semakin banyak, ya, lapangan kerja semakin sulit. Nah, itu adalah dampak daripada sebetulnya ya penerapan ekonomi syariah. Terlepas dari apapun itu belum terasa, saya katakan ya masih jalan di tempat lah ya, tidak terasa apa-apa. Mungkin hanya sekedar perubahan sajalah, pemberian nama dari yang tadinya belum ada syariahnya jadi syariah gitu kan. Sementara ini baru seperti itulah. Jadi bahasanya mungkin hanya sekedar baru teoritis sajalah ya, belum sampai, atau baru pragmatis saja, belum sampai tataran ideologis. Jadi hanya teoritis saja, bank tambahin syariah, leasing tambahin syariah, gadai tambahin syariah, gitu, apalagi ya, bahkan sekarang ada laundry tambahin syariah, padahal nggak ada namanya kan, kita masuk ke laundry untuk mencuci uang, tapi mencuci baju kan, ngapain ditambahin syariah gitu kan, ya namanya mencuci baju, ya semuanya syariah gitu kan, ya. Nah itu hanya sekedar apa ya, bisa dibilang ya baru sekedar teoritis saja. Kapan waktunya? Saya wallahu alam. Mudah-mudahan sih ya dalam waktu dekat, atau mungkin saya sekali lagi mungkin tidak bisa memastikan, tapi kalau dengan pola yang ada sekarang ini, rasa-rasanya untuk bangsa Indonesia ini tidak bisa keluar dari jerat ekonomi konvensional ya. Wallahu alam bissawab.